Salam, Salam. selamat malam. Selamat malam. Puji Tuhan bahwa saya dikasih kesempatan oleh Pak Pendeta untuk menyampaikan sedikit kesaksian yang mana dalam kesaksian ini saya mengalami di pasca operasi, setelah operasi jantung, bypass jantung yang dilakukan di Surabaya, dirujuk ke Malang untuk melakukan rawat jalan, dan di Malang dirujuk ke rumah sakit Jagung Tambak untuk mengalami rehabilitasi. Nah, di tahap rehabilitasi ini saya mengalami tes treadmill dulu untuk kekuatan jantung saya sehabis operasi, yang mana pada tes tersebut ternyata apa yang saya alami hasilnya cukup menggembirakan. Ini saya juga puji Tuhan, permintaan Tuhan pada saya cukup besar, permintaan Tuhan kepada kehidupan saya di pasca operasi ini, yang mana setelah dites, tentunya di rehabilitasi ini ada 3 tahap. Tahap pertama itu yaitu fase 1, fase 2, dan fase 3. Ternyata saya harus masuk di kelas fase 2. Nah, untuk rehabilitasi ini harus melakukan pelatihan-pelatihan yang mana di pasca operasi ini memang itu wajib, karena operasi jantung ini yang tadinya mengalami jantungnya dihentikan selama 7 jam. Puji Tuhan, dan saya bersyukur bahwa operasi saya mengalami 4,5 jam dengan lancar dan selesai. Nah, kita rehabilitasi ini memang harus melatih kekuatan jantung, yaitu tadinya jantung yang sudah dihentikan selama sekian jam, paru-paru dan organ seluruh tubuh yang sudah dihentikan. Nah, sekarang harus dilatih kembali, makanya harus dimasukkan di rumah sakit untuk rehabilitasi. Tetapi rehabilitasi di fase 2 ini yang harus dilakukan menurut dokter di rumah sakit Jagung Tambak itu selama 3 bulan. Nah, ternyata di masa perawatan di rumah sakit Jagung Tambak ini, dengan perjalanan waktu dalam seminggu 2 kali harus berlatih, itu ternyata ada wabah virus corona ini. Nah, sehingga mengalami kesulitan-kesulitan yang mana ada kekhawatiran tiap seminggu 2 kali harus berangkat ke rumah sakit Jagung Tambak, yang mana di sana juga banyak pasien yang juga terjangkit virus corona ini. Tetapi karena saya harus melewati itu semua, saya jalani, sehingga belum waktunya 3 bulan, 1,5 bulan saya dites untuk treadmill perkembangan kekuatan jantung saya. Puji syukur dan puji Tuhan bahwa pernyataan Tuhan itu sungguh luar biasa, yang mana hasil treadmill dari rumah sakit dalam waktu 1,5 bulan ini ternyata cukup menggembirakan,
karena dengan usia saya yang sekarang sudah dikatakan usia lanjut di atas 60 tahun, itu seharusnya aktivitas tes treadmill ini 80% yang harus saya lalui di dalam waktu tempo 15 menit. Tapi karena penyertaan Tuhan, ternyata yang saya lakukan tes treadmill ini saya bisa melampaui dari ketentuan yang harus ditentukan 80% tadi. Saya mencapai 100% dalam waktu tidak sampai 15 menit, malah 13 menit sudah 100%. Nah ini akhirnya dokter menyarankan bahwa hasilnya cukup memuaskan, saya harus berhenti dulu sampai menunggu wabah virus corona ini dinyatakan aman, bisa melakukan rehabilitasi kembali ke rumah sakit Saiful Anwar, entah sampai kapan. Tapi sarannya dokter tiap hari harus melakukan aktivitas olahraga yang sudah dipelajari di rumah sakit. Nah, di tengah wabah virus corona ini ada aturan-aturan pemerintah yang sudah dilakukan, sehingga aktivitas saya sehari-hari harus saya lakukan, harus keluar. Tapi juga ada kesulitan-kesulitan yang mana lapangan olahraga dirapal, ditutup, tidak boleh untuk olahraga, sehingga saya berolahraga di sekitar yang dekat sini di velodrome. Ya puji Tuhan, perkembangan kesehatan saya membaik. Saya juga mengucapkan syukur, berdoa tiap hari, karena Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Untuk aktivitas, ada program dari gereja, yang mana gereja dengan situasi PSBB yang dilakukan oleh pemerintah Malang, sehingga kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa bersekutu, berkumpul dengan saudara seiman. Pak Pendeta membuat program untuk berdoa tiap hari, yang mana keluarga bertumbuh, yang harus dilakukan di rumah masing-masing untuk merenungkan firman-firman Tuhan, berdoa dengan pokok-pokok doa yang harus disampaikan, pergumulan dari keluarga. Nah ini cukup membantu sekali untuk keluarga kami, yang mana kami ada kekhawatiran, ada kesulitan. Puji Tuhan, keluarga kami juga bersukacita, sehingga apa yang kita khawatirkan dengan situasi yang sulit ini, kita jadi bersukacita. Nah, untuk anak saya yang sekarang juga jauh dari Malang, anak pertama yang dari Cikarang, Jawa Barat, juga mengalami kesulitan bahwa beliaunya tidak bisa berkunjung ke orang tua, meskipun
kondisi liburan. Nah, anak saya yang nomor 2 Ayu yang kerja di Surabaya, yang tiap minggu biasanya pulang ke Malang. Dengan situasi seperti sekarang tidak bisa pulang ke Malang. Suatu saat dia pernah telepon dengan miss call ya, video call gitu, video call. Saya lihat video call di ibunya ke saya, kok dia kondisinya kok lagi menangis, kenapa? Ternyata menyatakan bahwa dengan situasi sekarang ini dia ada kerinduan, kangen sama orang tua, kangen sama adiknya, kangen sama neneknya, sehingga dia menangis. Dan dia menyampaikan juga ada kekhawatiran yang mana banyak teman-teman kerjanya itu di PHK. Jadi prosesnya tidak dirumahkan tapi langsung di PHK. Nah, ini yang menjadikan rasa khawatirnya cukup berlebihan dengan situasi tidak bisa pulang ke Malang, jauh dengan keluarga, terus teman-temannya banyak yang di PHK. Nah, kita selaku orang tua ya kita hanya bisa menguatkan bahwa jangan lupa bahwa penyertaan Tuhan itu selalu menyertai, karena iman kita kepada Yesus Kristus, yang mana Yesus Kristus menanamkan kita selaku kasih yang begitu harus terpancar dari diri kita. Nah, kita menyarankan selaku orang tua, ibunya dengan saya, cobalah berbagi kepada teman-teman yang tadinya kena PHK. Carilah saudara yang perlu dibantu atau famili siapapun yang perlu dibantu. Ternyata muncullah beberapa yang perlu dibantu. Nah, sehingga timbullah rasa kasih oleh sesama ini tercetus untuk berbagi. Nah, puji Tuhan, dia menyampaikan bahwa dengan berbagi ini muncullah rasa bersyukur. Karena apa? Karena banyak teman-teman yang tadinya di PHK, dia belum kena. Ini jadi dia bersyukur pada Tuhan, sehingga ucapan syukur inilah yang jadi sukacita di dalam jiwa dan hatinya. Sama dengan anak saya yang pertama, hingga saya puji Tuhan, juga terima kasih pada Pak Pendeta bahwa dari kecil di gereja dididik, dari sekolah minggu sampai remaja, sampai sekarang mereka sudah pada dewasa bekerja, dia punya iman yang cukup kuat. Nah, sehingga apa yang dilakukan orang tua cukup bangga melihat anak saya. Hingga juga tadinya dengan situasi seperti ini suaminya mengalami cukup cukup stres, sehingga terjadilah panas dingin badannya, karena melihat berita-berita banyak yang kena virus corona ini dengan
terpaparnya kematian, kesakitan. Nah, kita selaku orang tua juga cukup menyadari, kita menyarankan bahwa jangan melihat berita-berita yang cukup luas di seluruh dunia atau seluruh Indonesia. Cobalah kita melihat data di pemerintah kota kita aja yang sekitar. Nah, sehingga kita bisa menghindari mana yang zona merah, zona hijau, zona kuning, seperti itu, sehingga aktivitas kita masih memungkinkan untuk berangkat dari rumah ke tempat kerja, sehingga kita tidak mengalami kekhawatiran yang cukup berlebihan. Nah, puji Tuhan juga karena dasar imannya selaku istri cukup kuat. Nah, dia mempunyai juga jiwa berbagi. Ternyata di sana suaminya anak saya juga mengutarakan kalau di perusahaannya dia bukan di PHK tapi dirumahkan. Banyak yang bekerja-bekerja dirumahkan. Nah, dia mencoba membuat tauisi. Tauisi ya dibekalkan pada suaminya untuk dibagikan ke teman-temannya. Nah, ternyata teman-temannya punya respon yang baik, malah dia di online kan untuk dijual. Nah, sehingga berbanjirlah pesanan-pesanan yang cukup banyak, jadi malah jadi berkat dengan berbagi tadi. Ya inilah contoh-contoh yang mana berbagi itu adalah tanda kasih kita, tanda iman kita, bahwa kita mempunyai dasar iman yang cukup terbantu dari gereja, yang mana dengan bekal-bekal ini sehingga anak-anak kami juga bertumbuh imannya semakin dewasa seperti itu. Lalu untuk di lingkungan rumah di Malang ini juga kita punya tetangga, 2 rumah dari rumah kami, yang mana ada tetangga kita tiap hari datang menawarkan cilok ya, cilok. Katanya suaminya yang bikin cilok ini untuk istrinya yang edarkan ke tetangga karena mengalami kesulitan perekonomian, yang mana dia juga bekerja di rumahkan. Dia punya anak 2, masih ada mertua ikut yang satu rumah, sehingga karena penghasilan yang sudah tidak ada lagi, nah dia berinisiatif membuat cilok. Dia tidak ada malunya berkunjung dia tetangga. Nah, suatu saat dia menawarkan beras yang ada isi 3 kilo, 5 kilo. Nah, saya dengan buka saya berkomunikasi, coba kita bantu untuk menjualkan secara online. Karena apa? Karena buka saya cukup banyak di WA-kannya itu ada di tingkat RW, karena ikut grup Dasawisma ya, Dasawisma RT 02, RT 07 di wilayah Sriwijaya, di sekolahan, teman-teman gurunya. Nah, ternyata sungguh luar biasa bahwa Tuhan memberi berkat pada apa yang
tadinya kita bantu, ternyata orderannya banyak sekali. Nah, sehingga buka saya yang tadinya di rumah sibuk mengajar online ke murid-muridnya, sekarang nambah, bisa berjualan. malah ngantar ke sana kemari, ngantar pesanan beras, tiap hari aktivitasnya malah sering keluar gitu. Ya kita karena tadi kita menolong tetangga yang harus kita tolong, ya bagaimana lagi, yang penting syarat dari pemerintah kita jalani dengan memakai masker, sering cuci tangan, seperti itu. Ya kita tidak lepas dari doa kita tiap hari juga supaya tetangga, saudara-saudara kita seiman, anak-anak kita, keluarga besar kita, yang mana kita sering berdoa, sering merenungkan firman-firman Tuhan, ternyata hikmat itu diberikan kepada keluarga kita sehingga kita bisa melakukan itu semua. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mohon maaf jika ada salah kata, tapi salam sejahtera kita semua. Puji syukur dan terima kasih pada kesempatan yang diberikan oleh Bapak Pendeta. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadikan berkat kita sekalian. Amin.